Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkab Bangkalan, namun setelah lama berorasi, tak ada pejabat Pemkab yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkab dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik, sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Trotoar Telaga Sarangan ambrol secara tiba-tiba dan nyaris mencelakai para wisatawan yang sedang berkunjung ke kawasan wisata unggulan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekitar 70 meter trotoar yang mengelilingi telaga mengalami longsor dan langsung ditutup untuk umum oleh petugas karena padatnya pengunjung saat kejadian. Beberapa pengunjung yang berada di lokasi bahkan sempat terjatuh namun berhasil diselamatkan. Akibat ambrolnya trotoar tersebut, 8 sepeda motor milik pengunjung yang terparkir di atasnya ikut terbawa longsor dan tenggelam ke dalam telaga. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan relawan Tagana yang berjaga di kawasan Telaga Sarangan langsung melakukan evakuasi. Seluruh sepeda motor yang tenggelam berhasil diangkat dan diamankan ke pos keamanan. Anak-anak itu cuma parkir ya, sama main-main foto-foto gitu, tahu-tahu itu longsor, terus sepedanya ada yang jatuh ke bawah, terus mbak-mbaknya, mas-masnya yang punya sepeda itu kayaknya trauma, tapi sekarang sudah dibawa ke... Trotoar Telaga Sarangan ambrol diduga dipicu kondisi tanah yang rapuh akibat hujan yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir. Selain curah hujan tinggi, naiknya permukaan air telaga juga memperparah kondisi tanah di sekitar trotoar. Ini tadi kita evakuasi beberapa kendaraan roda 2 yang masuk ke Telaga Sarangan. Jadi kejadian bencana ya, jatuh ke Sarangan dan ada beberapa, tapi tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi bersama Dinas Pariwisata setempat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Hingga saat ini area longsoran masih ditutup dan pengunjung diminta menjauhi lokasi demi keselamatan. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel jalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel didakwa terlibat praktik pemerasan pemohon sertifikasi K3 sejak tahun 2021 dengan total uang mencapai 6,5 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menyebut terdakwa Immanuel Ebenezer bersama-sama dengan terdakwa lain telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan sejumlah uang dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per sertifikat. Dan apabila pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan kelengkapan administrasi. Usai pembacaan surat dakwaan, Noel tidak membantah dakwaan yang dibacakan JPU dan mengakui kesalahannya. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku, gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas saya mengakui kesalahan saya, karena tuntutan saya luar biasa rendah banget.
rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 11 Desember 2025 kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus pemerasan sertifikat K3 yang menyandung Noel. Ketiganya adalah CFH, HR, dan SMS yang kini dikenakan larangan bepergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendikbudristek saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lejumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya, apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Penegasan ini disampaikan Egy Sujana beberapa hari setelah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta Jumat lalu, Egy Sujana menyampaikan seluruh poin penting terkait pertemuan dengan Jokowi. Salah satunya penetapan tersangka Egy yang dianggap tidak sesuai prosedur.
Egy juga menyebut restoratif justice dilakukan atas kesepakatan bersama. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah